Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 desain eksperimen yang terdiri dari anggota Andini Safira Salsabila, Eni Widya Astuti, Nadia Anggraini, Syahna Safira, Serin Tia Sidki. Pada proyek akhir desain eksperimen, kami mendapat tugas A itu dengan 3 faktor, yaitu konsentrasi, lama waktu memasak, dan tekanan atau pressure. Dan konsentrasi ada 3 level, yaitu 2, 4, dan 8. Lalu cooking time ada 2 level, 3 jam dan 4 jam. Lalu tekanan itu ada 3 level, yaitu 400, 500, dan 650. Pada eksperimen faktorial ini ada 2 pengulangan. Tugas akhir kali ini, metode yang cocok adalah desain faktorial dengan 3 faktor, yaitu berikut model statistiknya. Ini merupakan total min, tau I merupakan faktor level ke I pada faktor A, beta J pengaruh ke J pada faktor B, gamma K pengaruh K pada faktor C, dan ada juga faktor pengaruh interaksi tau beta, tau gamma, beta gamma, dan tau beta gamma. Selain itu juga ada nilai error, mana ini merupakan distribusi normal 0 sigma kuadrat. Dan I ini berjalan dari 1 sampai dengan A, J 1 sampai dengan B, K 1 sampai C, dan L 1 sampai N. Lalu di sini ada hipotesis pada model, yaitu ada hipotesis pengaruh utama dan pengaruh interaksi. Yang pertama pengaruh faktor A, hipotesis nilainya itu tau 1 sampai dengan tau A itu sama dengan 0. Lalu hipotesis alternatifnya paling sedikit ada 1 ke I dengan tau I sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan sama juga halnya dengan faktor B dan faktor C. Lalu di sini ada pengaruh interaksi, di mana hipotesis nihilnya itu tau beta 11 sampai dengan tau beta AB nilainya sama dengan 0. Lalu hipotesis alternatifnya paling sedikit ada 1 level IJ, di mana tau betanya itu tidak sama dengan 0. Sama dengan halnya dengan tau gamma, beta gamma, dan tau beta gamma. Di sini ada partisi sum of square. YIJKL ini merupakan data respon. Lalu kita juga dapat menghitung nilai sum of square total, di mana YIJKL ini data pada masing-masing level KI, J, K, dan L dipangkatkan 2. Lalu ini ada Y titik-titik merupakan total keseluruhan data pangkatkan 2. Lalu di sini ada banyaknya level pada faktor A, banyaknya level pada faktor B, banyaknya level faktor C, dan N itu merupakan banyaknya pengulangan. Lalu persamaan di ruas kanan ini dapat disederhanakan menjadi persamaan berikut, yaitu SSA B kali C kali N rata-rata pada jumlah data level I atau faktor A dikurangi dengan rata-rata keseluruhan data kita pangkatkan 2. Begitu seterusnya. Dan dapat kita hitung pula sum of square masing-masing pengaruh interaksi, yaitu AB, AC, BC, dan ABC, di mana nilai sum of square error juga dapat kita cari dengan cara ini. Lalu kita juga dapat menghitung sum of square total dengan menggunakan rumus ini. Berikut adalah formula untuk mencari nilai ANOVA. Yang pertama ada sum of square total, di mana ini merupakan data YIJKL, data masing-masing level ke YIJKL kita pangkatkan 2, lalu kita jumlahkan. Habis itu dikurang dengan total keseluruhan data dipangkatkan 2, lalu dibagi dengan ABCN. Sama halnya dengan yang lain, pada faktor A, faktor B, faktor C, faktor interaksi pengaruh interaksi AB, pengaruh interaksi AC, pengaruh interaksi BC, dan pengaruh interaksi ABC. Lalu sum of square error juga dapat dicari dengan rumus sum of square total dikurang dengan sum of square subtotal, di mana sum of square subtotal ini kita cari dengan rumus ini. Kemudian selanjutnya ini adalah ringkasan rumus dalam tabel ANOVA. Di kolom pertama ini adalah sumber variabilitas. Jadi bervariasinya data pengamatan yang kita ambil ini bisa dikarenakan karena sumber-sumber berikut. Lalu yang kedua ada sum of square, ini dilambangkan dengan SS. Ini untuk masing-masing sumber variabilitas. Lalu kolom ketiganya ada DF. Ini bisa dilihat rumus untuk mencari masing-masing DF. A di sini adalah banyaknya level pada faktor A, B adalah banyaknya level pada faktor B, C adalah banyaknya level pada faktor C, dan N di sini adalah banyaknya pengulangan yang dilakukan. Nantinya DF ini digunakan untuk menentukan titik kritis. Kolom selanjutnya adalah mean square. Mean square ini didapat dari membagi sum of square, masing-masing sum of square dengan masing-masing DF-nya. Contohnya, jika mencari MSA, maka kita bagi SSA dengan A-1.
Lalu di kolom selanjutnya ini ada nilai harapan dari mean square, masing-masingnya sudah ada rumusnya dari faktor A sampai error. Untuk kolom yang terakhir ini adalah F0 atau F hitung. Jadi F hitung ini adalah perbandingan atau rasio dari MS masing-masing dengan MS errornya. F0 ini nantinya akan dibandingkan dengan titik kritis. Nantinya akan dibuat keputusan apakah dia signifikan atau tidak. Selanjutnya akan dilakukan uji hipotesis secara manual dan dengan menggunakan software R. Yang pertama ini secara manualnya, perhitungan manualnya untuk faktor A-nya itu adalah persentase konsentrasi, ada 3 level. Lalu untuk faktor B-nya ada 2 level, yaitu cooking time atau waktu memasak, dan untuk faktor C-nya itu pressure atau tekanan, dia ada 3 level juga. Nah, untuk mencari sel yang ini, didapat sel yang seperti ini didapat dari menjumlahkan dua sel yang ada di sampingnya. Jadi misalkan 392,6 itu didapat dari 196,6 ditambah 196. Nah, begitu juga seterusnya. Lalu kolom yang di sini ini adalah YI titik. Jadi YI titik ini adalah jumlah data masing-masing level pada faktor A. Ini misalkan untuk level yang pertama didapat dari menjumlahkan 392,6, 393,7 dan seterusnya sampai didapat 2384. Begitu juga untuk level kedua dan ketiga. Nah, untuk sel yang ini adalah jumlah keseluruhan data atau ya titik yaitu sebesar 7130. Untuk yang ini ya titik ini adalah jumlah data masing-masing level pada faktor B. Jadi untuk mendapatkan 3551,5 ini jumlahkan semua data yang ada di kolom ini. Jadi 392,6 ditambah 395,7 dan seterusnya sampai 395,5. Begitu juga di pada level yang kedua. Untuk baris yang ini ya titik JK titik ini adalah jumlah data masing-masing pasangan interaksi B dan C. Ini jadi jumlahnya ini ada 6 pasang. Nah, 1182,4 ini didapat dari menjumlahkan 392,6, 395,7 dan 394,1. Begitu juga seterusnya. Lalu Y titik K titik ini adalah jumlah data masing-masing level pada faktor C. Jadi untuk sel yang ini didapat dari menjumlahkan 1182,4 ditambah 1188,6. Untuk yang kedua didapat dari menjumlahkan 1178,4 dengan 1191,5 dan begitu juga dengan kolom yang ketiga, sel yang ketiga. Kita juga harus mencari YIJ titik. Ini adalah jumlah data dari masing-masing pasangan interaksi antara A dan B. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu untuk selanjutnya tabel yang bawahnya ini adalah YI titik K titik, ini adalah jumlah data masing-masing pasangan interaksi A dan C, didapat sebagai berikut. Dari perhitungan kita tadi dapat dihitung masing-masing SS-nya. Untuk SST ini ada 66,3089, SSA ini 7,764, SSB 20,25, SSC-nya 19,374, SSAB itu 2,082, SSAC 6,091, SSBC 2,195, SSABC 1,973 dan terakhir SSE 6,58. Nah, hasil perhitungan kita tadi akan diringkas dalam tabel ANOVA. Jadi untuk masing-masing DF-nya, seperti cara mencarinya tadi sudah dijelaskan. Lalu untuk SS-nya yang sudah kita hitung masukkan ke dalam tabel ini. Nah, di kolom keempat ini ada MS mean square. Jadi tadi kan didapat dari membagi SS masing-masing dengan DF masing-masing. Lalu didapat hasilnya sebagai berikut. Nah, yang terakhir ini adalah F0 atau F hitung. Ini nantinya akan dibandingkan dengan F tabel atau nilai titik kritisnya. Untuk hasil perhitungan tabel ANOVA dengan menggunakan software, yaitu diperoleh hasilnya untuk A, di mana DF-nya itu 2, yaitu 3 dikurang 1 maka hasilnya 2, untuk B-nya 2 dikurang 1 maka hasilnya 1, untuk C-nya 3 dikurang 1 maka hasilnya 2, dan begitu pun seterusnya. Lalu untuk sum of square-nya diperoleh dari SSA, SSB, SSC, dan seterusnya yang telah dijelaskan dan dihitung di slide sebelumnya. Lalu untuk mean square-nya ini diperoleh dari hasil pembagian antara tiap sum of square dengan derajat kebebasannya masing-masing, maka diperoleh mean square-nya. Lalu untuk F value-nya ini diperoleh dari pembagian antara mean square dengan mean square error. Jadi kesimpulannya yaitu dimana yang pertama titik kritis untuk uji interaksi A, B, dan C yang diperoleh hasilnya F0 sama dengan 1,350 kurang dari F titik kritis, dimana F titik kritisnya itu sama dengan 2,93, maka H0 diterima yang artinya tidak ada pengaruh interaksi antara A, B, dan C. Lalu untuk yang kedua dimana titik kritis untuk uji interaksi A dan B,
karena F0-nya itu diperoleh 2,847 kurang dari F titik kritis, dimana hasil F titik kritisnya itu yaitu sama dengan 3,55, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh interaksi antara A dan B. Lalu untuk yang ketiga, yaitu dimana titik kritis untuk uji interaksi A dan C, yang hasilnya F0-nya itu 4,166 lebih besar dari F titik kritis, yang hasilnya 2,93, maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh interaksi antara A dan C. Lalu untuk yang keempat, titik kritis untuk uji interaksi B dan C, hasilnya F0-nya 3,002, dimana kurang dari F titik kritis 3,55, maka H0 diterima, yang artinya tidak ada pengaruh interaksi antara B dan C. Lalu yang kelima yaitu titik kritis untuk uji pengaruh faktor A, dimana F0-nya sama dengan 10,619 lebih besar dari F titik kritis, yang hasilnya 3,55, maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh dari faktor A. Dan untuk yang keenam yaitu titik kritis untuk uji pengaruh faktor B, di mana hasil F0-nya itu sama dengan 55,395 lebih besar daripada F titik kritisnya, yaitu hasilnya 4,41, maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh dari faktor B. Dan untuk yang terakhir yaitu titik kritis untuk uji pengaruh faktor C, di mana F0-nya sama dengan 26,499 lebih besar daripada F titik kritis, yaitu sama dengan 3,55, maka H0 ditolak, yang artinya ada pengaruh dari faktor C. Dan untuk besar prediksi masing-masing pengamatan yaitu dengan fitted value, di mana hasil seperti berikut, dan terdapat 6 plot interaksi, di mana plot interaksi pertama yaitu A, B, Y, dan hasil seperti ini menunjukkan garis paralel, yang artinya tidak terdapat pengaruh interaksi antara A dan B. Selanjutnya yaitu plot interaksi B, A, Y, di mana garisnya paralel sehingga tidak memiliki pengaruh terhadap B, A. Selanjutnya pada plot interaksi A, C, Y, di mana garisnya tidak paralel sehingga memiliki interaksi antara A dan C. Begitu juga pada plot C, A, Y, di mana terdapat pengaruh interaksi antara C dan A. Kemudian kita akan melihat plot interaksi antara B dengan C. Pertama, kita akan menggunakan kode R interaction.plot B, C, Y. Di sini bisa kita lihat di outputnya bahwa gambaran ini memiliki tren. Jadi di sini tidak ada interaksi antara B dengan C. Kemudian kita akan melihat kebalikannya, yaitu interaksi antara plot C dengan B. Di sini juga sama, tidak ada interaksi antara C dengan B. Nah, sekarang yang ketiga kita akan melakukan uji diagnosis model dan kesimpulan. Yang pertama, kita akan melakukan residual model dengan kode R, resid, tanda panah, fit $residual. Yang pertama akan kita lakukan adalah cek kenormalan, yaitu dengan install package library TSA dengan library tseries. Kemudian dari kenormalan yang akan kita uji pertama kali adalah menggunakan histogram. Di sini bisa kita lihat dari hasil output histogram bahwa dari negatif 1 sampai 0 dia itu melenceng ke kanan, dengan dari 0 sampai 1 dia itu melenceng ke sebelah kiri. Bahwa dari hasil output di sini bisa kita lihat terindikasi kenormalan. Kemudian yang kedua kita akan melihat berdasarkan Kiki plot dengan kode R Kikinom reset. Di sini kalau kita tarik garis, nah titik-titik di sini mendekati garis lurus yang berarti bahwa terindikasi kenormalan. Yang terlahir kita akan melihat kenormalan menggunakan Jacques-Berates. Yang pertama kita akan melihat plot Kiki line residual, dan yang kedua menggunakan Jacques-Berates resid. Di sini dari output Jacques-Berates kita bisa lihat p-value-nya itu 0,3876 yang artinya lebih besar dari alfa. Alfa yang kita pakai adalah 0,05. Jadi memenuhi asumsi kenormalan. Dari ketiga tahapan kenormalan itu bahwa indikasi kenormalan terpenuhi. Nah, ini bisa kita lihat juga dari normal Kiki line ini bahwa si titik-titik ini mendekati garis yang artinya indikasi normal terpenuhi. Langkah selanjutnya itu menguji independensi menggunakan Rubin-Watson. Didapatkan p-value dari output R sebesar 0,7058 lebih besar dari alfa, maka tidak ada indikasi autokorelasi. Setelah itu dilakukan multiple comparison dengan menggunakan uji 2K. Didapatkan pasangan data sebanyak 36 buah. Uji 2K hanya dapat dilakukan pada interaksi yang signifikan, di mana terdapat perbedaan antara nilai minnya. Pada perhitungan yang kami lakukan, hanya interaksi AC saja yang signifikan. Oleh karena itu, hanya dilakukan uji 2K pada AC, sedangkan yang lainnya tidak dilakukan uji 2K. Sini kita bisa dapat lihat perbandingan 2:1 dikurang 1:1, maksudnya itu kita menghitung pressure di titik yang sama, yaitu di titik 400, tapi dengan presentasi konsentrasi Hartford yang berbeda, yaitu pada level 2,1 didapatkan perbedaannya sebesar 4,25 dan p-value-nya sebesar 0,99 yang signifikan atau tidak ada perbedaan pada minnya. Kemudian hal itu dilakukan sampai 36 data. Dan untuk pasangan data yang ke-36 dihitung pressure yang sama di titik 650 tapi dengan presentasi konsentrasi Hartford pada level 3,2, atau di outputnya keterangannya itu 3:3 dikurang 2:3 dengan perbedaannya sebesar -2
dan p-value-nya sebesar 0,99, yang berarti signifikan atau tidak ada perbedaan pada mean.